semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur pembahasan novel Solen bagian yang ke-8. So, tidak usah berlama-lama dalam intro, kita langsung saja masuk kepada rangkuman pembahasannya. Sama seperti biasa, kita rekap sedikit bagian rangkuman pembahasan novel sebelumnya agar pembahasan kita kali ini lebih terhubung dan juga lebih nyambung. Di pembahasan sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana Kaisar Suebeng yang melakukan rapat perang bagian yang ketiga, yang dimana Tang Hou dan juga Tang Xiao ikut andil dalam rapat tersebut. Sementara Tang San juga memiliki satu pemikiran, yaitu dia akan kembali ke Pulau Dewa Laut demi menerobos level 100 dan menjadi dewa untuk menghancurkan Aula Wuhun. Tapi untuk melanjutkan ujian yang kedua itu, Tang San harus bersama dengan teman-temannya agar dia bisa mewarisi posisi Dewa Laut. Nah, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, setelah semuanya dibicarakan, Tang Hou, Tang Xiao dan juga gurunya semuanya kemudian mengikuti Tang San kembali ke tendanya. Gurunya kemudian berkata bahwa, "Xiao-san, apakah kau benar-benar berencana untuk mewarisi posisi Dewa Laut?" Tang San kemudian berkata bahwa, "Guru, kau tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain. Bukan hanya masalah perang ini aku menginginkan posisi itu, tetapi sejak awal aku memasuki Pulau Dewa Laut itu sudah menjadi kontrak dengan hidupku bahwa aku harus menyelesaikannya sampai akhir. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa perang melawan Aula Wuhun akan terjadi secepat ini. Kekaisaran Wuhun memang sangat tangguh dan kekuatan kita saat ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi mereka. Jika Qian Dao Liu datang, mungkin bertahan pun akan sangat sulit." Tang Hou kemudian berkata bahwa mencapai peringkat ke-100 dan menjadi dewa sangatlah sulit. Bahkan kakek buyutmu Tang Chen juga tidak bisa mencapainya setelah bertahun-tahun. Resiko yang dia dapatkan hanya menjadi seorang penjahat di kota pembantaian. Ayahnya melanjutkan bahwa kau masih muda, aku tidak ingin kau melangkah terlalu jauh sebelum waktunya. Tang San kemudian berkata kepada ayahnya bahwa, "Ayah, aku mengerti bahwa kau mengkhawatirkanku, tapi aku akan tetap menghadapi apa yang harusnya aku hadapi. Aku juga tahu bahwa melewati ujian menjadi dewa pasti sangat menakutkan, tapi aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terus melangkah maju. Keadaanku juga berbeda dari apa yang dialami oleh kakek buyut. Aku sudah melewati 7 ujian dari Dewa Laut dan aku juga sudah mendapatkan Trisula Dewa ini dengan bantuan teman-temanku. Aku tidak membesar-besarkan ceritanya saat aku memberitahu Kaisar bahwa aku sudah memiliki 70% untuk berhasil menjadi dewa, dan jangan lupa bahwa aku memiliki kemampuan roh kembar. Sebelum mewarisi posisi Dewa Laut, pertama-tama aku akan menyelesaikannya dengan menambahkan cincin roh ke palu hautianku. Dengan bantuan cahaya Dewa Laut itu sangat memungkinkan untuk membantuku menambahkan cincin roh yang kubutuhkan. Oleh sebab itulah aku sangat yakin pasti bisa melakukannya dan berhasil." Setelah mendengarkan keyakinan dari putranya, Tang Hou kemudian berkata dengan tegas bahwa karena itulah masalahnya, maka kau harus kembali dan berhasil apapun yang terjadi. Ini bukan hanya tentang dirimu, tapi ini semua demi Kekaisaran Tiandu dan untuk membalaskan dendam pada Kekaisaran Baleh Roh Pelindung. Tetapi kau harus ingat bahwa kau adalah putraku dan juga putra dari ibumu. Kau juga harus mengingat bahwa kau adalah satu-satunya murid dari Master Xiao. Mendengarkan perkataan tersebut, Tang San sangat tenang dan langsung memeluk ayahnya. Gurunya kemudian berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayahmu sangatlah benar. Dalam persepsi dunia ini, kehidupan adalah nomor satu, sisanya tidaklah penting. Aku harus mengingatkanmu kembali bahwa hari ini kau telah melihat kekuatan dari Sekte Hautian mematahkan kekuatan peringkat 98 hanya dengan menggunakan wujud pelindung palu Hautian. Apakah kau tahu mengapa itu bisa terjadi? Tang San kemudian menatap ayahnya. Tang San juga mencoba merenungkan perkataan dari gurunya. Dia kemudian berkata kepada ayahnya bahwa, "Ayah, saat itu kau tidak menggunakan kemampuan roh hanya avatar pelindung saja, tetapi mampu merusak pertahanan dari buaya Dolo, dan aku saat itu bisa merasakan sepenuhnya kau menggunakan wujud roh pelindungmu menggunakan kekuatan yang menakutkan. Bukan hanya palunya yang bertambah berat, tetapi kekuatan hantamannya juga mampu menimbulkan ledakan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah lawan sudah tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Jika posisi itu adalah aku, maka mungkin aku pun tidak akan bisa memblokir seranganmu juga. Tapi mungkin ada beberapa peluang dengan mengandalkan Trisula Dewa ini." Mendengarkan perkataan putranya, Tang Hou kemudian memandang ke arah Tang Xiao. Seolah-olah itu adalah sebuah kode untuk mengejarkan sesuatu kepada Tang San. Tang Xiao kemudian menjelaskannya kepada Tang San bahwa siapa lagi yang akan mewarisi keterampilan rahasia dari palu Hautian. Selain itu, kakek buyutmu juga telah memberikanmu wasiatnya untuk dijaga. Itu sudah berarti bahwa kau berhak menerima semua warisan dari Sekte Hautian. Aku tahu bahwa kau akan menghadapi lebih banyak masalah lagi di masa depan dan mengajarimu adalah salah satu bentuk untuk melindungi diri. Tang Hou kemudian membenarkan hal tersebut. Begitupun dengan Tang Xiao mengatakan kepada Grandmaster bahwa kau telah melalui banyak kesulitan demi melindungi Xiao San.
Kau harusnya tidak berhak memanggil kami sebagai Tuang Agung, dikarenakan tanpamu maka tidak akan ada Tangsan hari ini. Selanjutnya kau akan menjadi saudara kita dan untuk selama-lamanya. Sementara itu saat ini Tangsan sangat penasaran dengan apa yang akan diajarkan oleh ayahnya. Tapi dia pun mengatakan kepada gurunya bahwa guru, aku akan menyusahkanmu lagi untuk mengatur konflik yang terjadi di antara sekte Hautien. Yang dimana mereka belum akur dengan murid sekte Tang yang kupimpin, begitupun dengan para tetua yang lain. Gurunya secara alami langsung mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Tangsan. Meskipun mereka telah berjuang bersama hari ini, tapi dendam lama dari keempat klan atribut tunggal terhadap sekte Hautien masihlah terlalu dalam. Masalah mereka sama sekali tidak mudah untuk diselesaikan dan Tangsan tidak punya waktu untuk menyelesaikan hal itu sekarang. Setelah berbicara satu sama lain, gurunya dan juga Tang Shou kemudian meninggalkan tenda. Pada saat yang bersamaan, dia kemudian keluar dan melihat Ah Yin dan juga Shou yang ingin masuk melihat Tangsan. Tetapi Tang Shou mengatakan bahwa jangan masuk untuk sementara waktu. Dikarenakan hanya Tangsan dan juga Tang Hou yang ada di sana dan berita itu tidak boleh didengar oleh orang lain. Di dalam tenda, Tang Hou kemudian duduk bersila di depan Tangsan. Dia menunjukkan kepada putranya bahwa kali ini adalah teknik kultivasi khusus yang telah diturunkan oleh sekte Hautien. Teknik kultivasi ini telah diwariskan kepada setiap generasi para murid dan sampai mereka menembus peringkat 90. Setelah itu, mereka akan mendapatkan gelar tertinggi. Dan hampir semua murid yang ada di sana mendapatkan gelar tersebut dan telah resmi menjadi penatua sekte Hautien. Tang Hou kemudian menghela nafasnya. Dia berkata bahwa sayangnya, teknik kultivasi warisan dari sekte ini berhenti di generasiku. Aku masih sangat ingat bahwa generasi terakhir yaitu kakek buyut Tang Chen yang menyerahkan posisi master sekte kepada ayahku. Tapi dia sama sekali tidak mengajarkan muridnya tentang teknik kultivasi dari sekte Hautien. Sampai mereka sudah melewati satu generasi dan tidak satupun dari para murid mewarisi hal tersebut. Kemudian pada saat itu mereka berdua memilihku sebagai penerus sekte berikutnya. Di sisi lain pada waktu itu, aku juga tidak ingin mengecewakan mereka. Aku terus berusaha untuk memecahkan rekor tertinggi yaitu level kekuatan roh di sekte Hautien dan bercita-cita menjadi penatua berharap bisa mendapatkan julukan sebagai kekuatan murid termuda di seluruh benua Doulo. Tang Hou kemudian melanjutkan, dia melihat ke arah putranya sembari mengungkapkan ekspresi bangga kepadanya. Dia mengatakan bahwa tentu saja kau sudah memecahkan catatan yang pernah aku buat sebelumnya. Aku sangat-sangat bersyukur, tapi aku juga sangat malu karena aku tidak pernah menjadi ayah yang baik di masa lalu. Dan apa yang kakekmu lakukan di masa lalu untuk semua orang itu masih lebih baik dariku. Tangsan kemudian berkata kepada ayahnya bahwa ayah, untuk apa kau mengatakan ini? Jika bukan karena kau maka tidak akan ada aku sekarang. Bukankah aku pernah mengatakan bahwa saat orang tua membesarkan anak-anaknya, maka jasa-jasa itu tidak bisa dibayar seumur hidup. Selain itu masa lalu bukanlah pilihan yang kau inginkan. Jika aku berada di posisimu juga maka mungkin aku tidak bisa melakukan yang lebih baik seperti dirimu. Tang Hou kemudian mengatakan, Oke, jangan sebutkan itu lagi. Aku akan mulai menjelaskan tentang teknik kultivasi khusus dari sekte Hautien dan teknik itu hanya dapat diwarisi oleh satu orang dalam satu generasi. Ini bukan masalah pilih kasih, tetapi karena tuntutan pada kultivator sangat tinggi dan sama sekali tidak ada cara untuk mengolahnya tanpa bakat yang tinggi. Jika itu dilakukan dengan ceroboh, maka sebaliknya akan berbahaya dan juga fatal. Teknik budidaya kultivator warisan ini dikenal sebagai kekuatan palu Sumeru. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu palu Sumeru, ini biasa disebutkan dalam bahasa Inggrisnya yaitu Great Sumeru Hammer. Mendengarkan hal tersebut, sepertinya Tangsan sedikit tahu tentang kekuatan palu Sumeru. Sumeru mewakili makna yang tak terhingga. Jelas kekuatan ini menunjukkan semacam teknik palu yang bisa menunjukkan kekuatan yang sungguh-sungguh besar. Tang Hou kemudian berkata bahwa sebenarnya jalan dari kultivasimu ditambah dengan kekuatan Trisula Dewa Laut sepertinya sudah sangat cukup dan bahkan bisa dipastikan kekuatan palu Sumeru sangat efektif untukmu. Dari segi kekuatan kau sudah memiliki kemampuan yang cukup baik itu cincin roh maupun kemampuan tulan roh. Tetapi sebelum kau pergi mewarisi kekuatan Dewa Laut, kau harus mendapatkan cincin roh dan menambahkan ke palu Hautien. Tapi itu tidak akan mudah, kau tidak akan mungkin langsung menyempurnakan semua kemampuanmu. Tapi jika kau berhasil menguasai teknik palu Sumeru, maka itu dapat membantumu untuk menyederhanakannya. Mendengarkan perkataan ayahnya, wajah Tangsan sedikit semangat. Dia mengatakan bahwa ayah, jangan bilang padaku bahwa ternyata kekuatanmu itu semua berasal dari cincin roh yang kau miliki. Tang Hou kemudian tersenyum puas kepada putranya. Dia mengatakan bahwa penglihatanmu sangatlah bagus. Itu benar. Dalam artian tertentu, kekuatanku disalurkan dari cincin roh yang kumiliki. Jangankan buaya Dolo hari ini, setelah kekuatanku pulih, bahkan jika Qian Douliu datang sendiri, dia masih tidak mungkin untuk mengalahkanku. Aku akan mengatakannya kembali bahwa ketika aku baru saja menembus peringkat 90, aku telah mengandalkan kekuatan palu Sumeru besar untuk menerobos kepungan dari kekuatan baleh roh di masa lalu dan bahkan melukai mereka semua.
Dari situlah kau bisa bayangkan betapa hebatnya keterampilan dari kekuatan Sekte Hautian. Kekuatan Palu Sumeru secara teori adalah untuk memperkecil semua cincin roh yang kau miliki secara bersamaan dan sepenuhnya menanamkannya di Palu Hautian, dan itu akan menjadi kekuatan murni dan mampu melipat gandakan kekuatannya. Dengan hal tersebut secara paksa kau bisa menerobos batas untuk menunjukkan kekuatan yang melampaui kekuatan rohmu saat ini. Tidak peduli berapa banyak kemampuan roh yang dimiliki oleh lawan, dan tidak peduli berapa banyak keterampilan yang mereka miliki, tidak akan ada yang dapat bersaing dengan kekuatan murni dari Palu Sumeru yang kau miliki. Secara teori, kekuatan dari Palu Sumeru Sekte Hautian sangatlah besar, apalagi kekuatan itu memiliki kemampuan yang sangat tangguh. Dengan mengandalkan kemampuan ini, bahkan Qian Dawliu harus membuka jalan lebar untuk menahannya. Saat itu aku hanya menggunakan kemampuan tersebut untuk menahan generasi terakhir penatua tertinggi di Balai Roh yang bernama Qian Sunji. Hanya saja kemampuan ini menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya, dikarenakan kekuatan tersebut tidak bisa digunakan selain dalam kondisi benar-benar tertekan atau krisis. Hanya saja kondisimu saat ini berbeda, dikarenakan kekuatan fisikmu melebihi kekuatan orang biasa dan kau harus mampu menanggung semua resikonya. Jika kau bisa menjadi penerus Dewa Laut, maka kau harus bisa menyempurnakan keterampilan ini. Kakek buyutmu juga pernah berkata bahwa kekuatan Palu Sumeru Sekte Hautian seharusnya bisa menjadi kemampuan surgawi. Nah, sedikit catatan, jika kalian bingung apa yang dimaksud dengan kemampuan surgawi di dalam benua Doli ini bisa diartikan sebagai kemampuan yang tidak terkalahkan. Dengan hal tersebut, Tang San heran dengan perkataan ayahnya mengenai kemampuan surgawi. Tang Hao kemudian berkata bahwa kemampuan surgawi formal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakek buyutmu, bahwa hanya dengan menembus peringkat 100 maka akan ada kemungkinan untuk menyempurnakan Palu Sumeru yang berukuran besar. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak perlu berlatih dengan susah payah lagi. Aku akan mulai mengajarimu tentang teknik kultivasi, dan setelah kau menghafal gerakannya, maka kau akan mudah untuk menerapkannya setelah kau benar-benar pulih nantinya. Tidak menunggu lama lagi, Tang Hao kemudian mengandalkan kekuatan rohnya untuk menyematkan semua suara di sekitarnya. Dengan hal itu, di dalam tenda semua suara tiba-tiba menghilang dengan cepat. Perlahan dia juga mulai mengajarkan kepada Tang San tentang kemampuan surgawi dari Sekte Hautian. Dengan pengembangan kekuatan mental yang dimiliki oleh putranya, dia hanya perlu mendengarnya sekali saja dan bisa dipastikan akan langsung menghafalnya. Tang San tanpa sadar tiba-tiba berteriak melihat ayahnya bahwa bukankah ini adalah bunuh diri. Tapi Tang Hao mengatakan bahwa diam, tenangkan hatimu dan perhatikan baik-baik. Ekspresi Tang San berubah dengan kekuatan mentalnya yang terlalu lelah saat ini menyebabkan beberapa retakan muncul, dan dia kemudian mulai berhati-hati merasakan teknik kultivasi Palu Sumeru besar. Tidak berselang lama setelah dia berkultivasi, akhirnya dia mulai merasakan kesan yang berbeda di dalam tubuhnya dan mulai semakin kuat. Xin kemudian berpindah di benteng Jialing Pass. Bibi Dong yang masih sangat lemah dengan kondisinya langsung memukul meja, dan dia juga menatap ke arah Buaya Dolo dan 6 pemimpin lainnya dengan perasaan marah yang sangat-sangat besar. Dia mengatakan bahwa apa katamu? Buaya Dolo mengatakan bahwa pemimpin besar memerintahkanmu untuk kembali ke kota roh, dan apakah aku perlu mengulanginya untuk yang ketiga kali? Bibi Dong mulai sangat marah, tetapi dia tidak bisa meluapkan emosinya itu ketika menghadapi 6 pemuja besar tersebut. Bibi Dong lantas berkata bahwa pemimpin kedua, jangan lupa bahwa aku adalah otoritas tertinggi di Kekaisaran Wuhun. Mendengarkan hal tersebut, Buaya Dolo juga marah. Dia mengatakan kurang ajar Bibi Dong. Jangan lupa bahwa Kekaisaran Roh adalah milik kita semua. Dengan aturan tersebut, penatua istana memiliki wewenang untuk menghapusmu menjadi bagian pemimpin tertinggi. Sebagai pemimpin istana penatua, kami memiliki wewenang yang menentukan apakah kau berani menentang perintah pemuja besar. Tentu saja Bibi Dong berani. Dia tidak pernah menempatkan istana tersebut di matanya dan mengakuinya sebagai pemimpin besar. Bahkan di masa lalu, dia diam-diam telah mengikis otoritas istana penatua, dan gelar Dolo yang bukan pemimpin pada dasarnya semuanya telah bersujud di bawahnya. Para pemimpin juga tidak pernah terlibat dalam urusan apapun dan bisa dikatakan bahwa dia sudah lama menguasai Aula Wuhun. Bibi Dong telah melenyapkan Sekte Naga Petir Biru dan melukai Sekte Kibo dan menentukan pilihan terhadap 7 klan besar yang baru, serta membentuk jajaran prajurit Kekaisaran Wuhun. Dia juga tidak pernah mengharapkan para pemimpin yang dipimpin oleh Qian Dawliu untuk benar-benar terlibat sekarang, dan bahkan sampai-sampai merebut kendali ketika keadaan Bibi Dong sudah sangat lemah. Di saat Bibi Dong mulai memarahi mereka semua, nafas Bibi Dong mulai tidak beraturan, matanya gelap hampir pingsan. Untung saja ada Hulena di sebelahnya dan membantu Bibi Dong untuk berdiri. Dolo Buaya kemudian berbicara dengan dingin. Dia berkata bahwa lihatlah seberapa besar krisis yang kau bawa di kekaisaran kita. Jika kami tidak tiba tepat waktu, maka hari ini mungkin Jialing Pass telah dihancurkan oleh Kekaisaran Tiando. Jika mereka melakukannya, maka Aula Wuhun kita akan hancur di tanganmu. Kesalahan besar seperti itu sudah cukup bagi kami untuk menggulingkan posisimu.
Kau harus tahu bahwa pemimpin besar hanya ingin kau kembali ke istana penatua dan merenung serta menahan diri untuk sementara waktu. Sedangkan untuk sekarang, kita akan mengambil alih komando di sini sampai pemimpin besar tiba. Bibi Dong terkejut mengatakan, apa katamu? Pemimpin besar juga akan datang? Selama bertahun-tahun berada di puncak kepemimpinan, hal itu telah membuatnya mengabaikan pendapat orang lain dan keadaan saat ini sudah tidak menguntungkan bagi posisinya. Sementara itu memaksakan diri untuk bertarung langsung dengan para pemuja besar yang ada di hadapannya sangatlah tidak bijaksana. Di sisi lain, mendengarkan bahwa Qian Dao Liu juga akan datang ke Jialing Pass, maka ekspresi Bibi Dong benar-benar telah berubah. Jika ada seseorang yang masih harus ditakuti di balai roh, maka orang itu hanya Qian Dao Liu. Dolo Buaya kemudian mengatakan bahwa apakah kau masih punya hal lain yang harus dikatakan? Tetapan Bibi Dong sebenarnya sangat marah, tapi mau bagaimanapun dia tetap harus kembali ke istana penatua dan mengajak Hulena bersamanya. Saat ini keenam pemimpin tersebut tidak pernah khawatir tentang sikap Bibi Dong yang akan melakukan trik apapun, baik itu kelicikan maupun kejahatan, dikarenakan mereka yakin dengan kekuatan mereka berenam. Pada dasarnya mereka tidak takut apapun yang akan dilakukan oleh Bibi Dong. Tanpa kekuatan semuanya sia-sia. Bahkan jika Bibi Dong memulihkan kekuatan penuhnya, maka masih mustahil baginya untuk berurusan dengan mereka berenam. Pemuja keempat kemudian berkata bahwa kakak kedua, mengapa pemimpin besar tidak meminta kita untuk membereskan wanita ini selamanya? Dia bukan hanya sangat ambisius, tapi dia belum sampai kata-kata yang dia katakan. Dolo Buaya kemudian mengatakan bahwa pemuja besar memiliki alasan tersendiri dan jangan terlalu banyak bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang dalam membantu nona muda untuk mengendalikan kekaisaran Wuhun dan menunggunya untuk mendapatkan kendali penuh? Mungkin yang dimaksud oleh Buaya Dolo nona muda adalah Qian Rensu. Dolo Buaya juga mengatakan bahwa sebenarnya aku juga tidak menyukai wanita bernama Bibi Dong itu. Tapi dikarenakan pemuja besar tidak ingin kita membunuhnya, maka kita hanya bisa mendengarkan dan juga taat kepadanya. Tidak perlu diragukan lagi bakat wanita itu memiliki kemampuan roh kembar. Bahkan aku sendiri pun tidak bisa menandinginya jika dia berada di kondisi puncak. Tapi setelah nona muda bisa menyelesaikan ujian terakhir dan menjadi dewa malaikat, maka Bibi Dong tidak akan menjadi masalah lagi. Ketika saat itu tiba, kekaisaran roh kita pasti akan menyapu benua Dolo dan menyatukan semuanya. Baiklah, mari kita bekerja sekarang. Pertama, kita harus satukan dulu pasukan legiun tentara dan juga Master Soul kita untuk memulihkan pertahanan. Sebelum nona muda tiba, kita harus menjaga Jialing Pass dengan baik. Orang yang bernama Tang San dan juga Tang Hou itu tidak mudah dihadapi dan kita harus berhati-hati setiap saat. Qian Yun kemudian berkata bahwa saudara kedua, bukankah kita akan pergi menyerang camp ibu kota Tiando dan membuat sedikit masalah bagi mereka? Tapi Dolo Buaya mengatakan bahwa jangan menyebabkan masalah lagi. Apakah kau lupa peringatan dari pemuja besar bagi kami? Yang paling penting adalah menjaga pondasi kekaisaran Wuhun dan menyimpan kekuatan yang cukup untuk menunggu nona muda dikirim ke tempat ini. Dan pada saat ini kami tidak bisa melakukan hal yang benar-benar sepele. Lihatlah pemuja keenam dan juga dirimu, serta para sesepuh yang lain. Bisa diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana sekarang. Dan pada akhirnya, pemuja tersebut kemudian meninggalkan tempatnya dan membagi tugas masing-masing. Diperlihatkan Dolo Buaya keluar dari tenda mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang sudah malam. Hatinya benar-benar tidak bisa tenang sama sekali. Dia tidak bisa melupakan bagaimana kekuatan terbesar dari palu Hautian raksasa yang dikeluarkan oleh Tan Hou. Dia juga mengatakan bahwa tidak membasmi sekte Hautian benar akan meninggalkan bahaya di masa depan. Tidak heran, pemimpin besar atau pemuja besar mengatakan bahwa sekte Hautian adalah musuh sejati dari Aula Wuhun kita. Tidak ada yang tahu apakah generasi terakhir sekte Hautian bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Tapi nona muda, aku sangat berharap kau bisa menyelesaikan ujian terakhir, dan selama kau telah menjadi dewa malaikat maka tidak akan ada yang bisa melawan kita. Sin kemudian berpindah. 3 hari kemudian di camp kekaisaran Tiando, diperlihatkan Tang San yang masih mempelajari teknik kultivasi sekte Hautian telah berhasil membentuk 3 bunga putih raksasa di atas kepalanya. Dan itu adalah pertanda teknik untuk mengumpulkan 3 bunga level tinggi. Mimin juga sedikit bingung apa yang dimaksud di novelnya ini 3 bunga geisha. Tapi sepertinya itu merupakan kekuatan dari palu Sumeru sudah mulai muncul atau tumbuh di tubuh Tang San sedikit demi sedikit. Di saat tubuhnya telah kelelahan, tetapi kultivasinya telah meningkat lagi. Bahkan dia merasakan tekanan palu yang perlahan menjadi sempurna. Bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan cahaya berwarna emas dan dibungkus dengan perlindungan luar. Medan perang pada awalnya adalah tempat yang sangat bagus untuk membangkitkan potensi kekuatan seseorang. Konflik yang hebat, musuh yang tangguh, tekanan semacam itu sangat berbeda dari apa yang dia hadapi di Pulau Dewa Laut sebelumnya. Terutama teknik kultivasi dari palu Sumeru hebat yang dipelajari Tang San dari ayahnya.
dan Tang San harus memahaminya dengan dalam tanpa melakukan kesalahan apapun. Sementara di luar tenda, Xiao baru saja melihat ke dalam. Dia sangat khawatir dengan kebisingan yang terjadi. Takutnya abangnya Tang San kenapa-napa di dalam tenda. Tapi melihat Tang San duduk bersila di sana, seluruh tubuhnya berkilau seperti permata. Akhirnya Xiao pun sangat senang dikarenakan dia tentu saja melihat bahwa kekuatan calon suaminya telah meningkat lagi. Di sisi lain, Xiao juga mendapatkan efek dan manfaat dari hasil latihan di Pulau Dewa Laut sebelumnya. Setelah kekuatan rohnya langsung naik ke peringkat 76, kecepatan kultivasinya juga menjadi lebih cepat. Faktanya, dia pernah menjadi binatang roh 100.000 tahun dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia biasa. Ditambah dengan bantuan Tang San dan juga manfaat dari Pulau Dewa Laut, akhirnya mulai muncul sekarang. Xiao pada saat ini langsung menerobos dan kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 77. Jadi, berdasarkan dengan novelnya ini, di saat Tang San telah berkultivasi, maka Xiao pun juga langsung menerobos naik ke peringkat 77 secara bersamaan. Sepenuhnya juga, kekuatan ginseng darah naga kristal telah membuat tubuhnya mencapai tingkatan roh yang lebih tinggi. Bisa dikatakan bahwa dari segi kekuatan fisik Tang San adalah nomor 1, sedangkan Xiao nomor 2. Bahkan Tang San juga tidak menyadari bahwa tubuh Xiao sekarang secara bertahap telah memasuki ranah tingkat dewa setelah sepenuhnya menyatukan tubuh dan juga jiwanya. Tingkat abadi ini sepenuhnya telah berkembang. Singkat cerita, setelah selesai berkultivasi, Tang San perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengajak Xiao untuk berangkat dan melihat tatapan Tang San, Xiao tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Jelas saja pada tingkatannya saat ini tidak heran Bibi Dong kalah darinya dalam 2 pertempuran terakhir sebelumnya. Tang San mengatakan bahwa aku sudah baik-baik saja dan maaf telah membuatmu khawatir. Tang San lantas mengatakan bahwa untuk menjadi Dewa Laut sesegera mungkin, aku mungkin harus berpisah sebentar. Mendengarkan perkataan abangnya, Xiao terkejut mengatakan, "Apa?" Melihat Xiao yang terkejut, Tang San kemudian tertawa lepas. Dia mengatakan, "Gadis nakal, jangan gugup begitu. Dengarkan penjelasanku sampai akhir. Aku berbicara tentang waktu yang kita butuhkan semakin singkat." Xiao berkata, "Tapi bukankah kau membutuhkan bantuan kami untuk menjadi Dewa Laut? Aku masih ingin menyelesaikan ujian terakhir Dewa Laut bersamamu." Tang San kemudian tersenyum berkata, "Tentu saja, bukan hanya kau, bos Mubai dan juga lainnya harus pergi juga. Bukankah senior bos Seishi pernah mengatakan bahwa tanpa bantuan kalian semua, aku tidak akan bisa menjadi dewa? Yang aku maksud sebelumnya adalah kita harus pergi ke hutan, yaitu hutan pertarungan bintang terlebih dahulu, kemudian menuju ke Pulau Dewa Laut. Di sisi lain kau juga tahu bagaimana tingkat kecepatanku di saat terbang, jauh lebih cepat dari biasanya. Jika kau mengikutiku ke hutan besar pertarungan bintang, kemudian kembali ke Pulau Dewa Laut, maka mungkin sedikit terlambat. Alangkah baiknya jika kalian semua pergi terlebih dahulu ke sana dan menungguku, dan mungkin saja Bos Seishi juga telah mengumpulkan cukup banyak roh hiu putih besar untuk membantumu. Setelah aku selesai menambahkan cincin roh kepala hautianku di hutan pertarungan besar bintang, maka aku akan segera bergabung denganmu. Dengan begitu kita bisa menghemat waktu lebih banyak dan kita mungkin akan berpisah selama 10 hari. Mendengarkan perkataan abangnya, Xiao kemudian menghela nafasnya dengan lembut. Dia kemudian memukul dada calon suaminya dengan lembut. Dia berkata bahwa kau benar-benar licik, kau selalu membuatku takut. Tang San kemudian tertawa, tapi meskipun begitu Xiao kemudian menyetujuinya dan tetap akan membiarkan Tang San untuk pergi. Sebelum pergi, Tang San dan juga Xiao melakukan adegan cipika-cipiki terlebih dahulu, dan setelah itu Tang San kemudian berkata, "Kita tidak bisa menunda lagi. Setelah kita mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan juga ibu serta guru serta kaisar, maka 7 monster Shrek akan terpecah menjadi 2 bagian. Kita akan memanfaatkan 1 malam untuk diam-diam meninggalkan camp pasukan Tiando, dan ini sudah termasuk rencana dari kaisar. Perlu kita ketahui bahwa posisi Tang San sendiri di pasukan ibu kota Tiando terlalu tinggi. Jika para prajurit tahu dia telah pergi, maka mungkin itu akan mempengaruhi semangat juang mereka. Oleh karena itulah, dia harus pergi dengan diam-diam dan tidak membocorkan berita apapun." Satu sisi Tang San pergi tanpa membuat semangat pasukan ibu kota Tiando menurun, dan satu sisi yang lain juga menghindari pengawasan dari Kekaisaran Wuhun. Dikarenakan Kekaisaran Wuhun sekarang sangat memperhatikan gerak-gerik dan juga kekuatan Tang San. Jika mereka mengetahui Tang San telah pergi, maka mungkin mereka akan bergerak. Oleh sebab itulah Tang San harus pergi secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, seperti itulah alur pembahasan novel Solen bagian yang ke-8 ini. Tidak lama lagi kita akan melihat pembahasan atau bocoran yang Mimin berikan, yaitu Tang San kembali ke Pulau Dewa Laut bersama dengan 7 anggotanya. Untuk pembahasan novel kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan like dan jejak di kolom komentar.